Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di lanjutin kelas kita. Nanti kita akan review sebentar materi kemarin, kemudian kita lanjut materi yang terbaru dari silabus kita. Review sedikit materi pertemuan ke-4 ya. Kemarin di pertemuan 4 kita bahas sedikit operator tambahan, operator yaitu perbandingan sama navigasi ya. Kalau navigasi kemungkinan udah cukup mudah dipahamin karena dia akan membalikan nilai boolean aja. Misalnya kalau nilai booleannya false, nanti kalau kita tambahkan tanda seru di depan nama variabelnya, nanti dia akan diganti atau dibalikan atau menjadi lawan dari false-nya, yaitu true. Maka sini nanti true dia. Nah, untuk operator perbandingan, simbol-simbol yang umum ada di dalam matematika seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, kurang dari, dan ada juga lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu. Kalau kita contohkan salah satu di sini, kita menggunakan simbol dari lebih besar. Jadi kita melakukan perbandingan antara kedua variabel ini, value-nya dari kedua variabel ini yang mana lebih besar, seperti itu. Nah, kalau statement seperti ini kita bacanya nilai variabel A itu lebih besar dari nilai dari variabel B. Nah, kita lihat nilai dari kedua variabel ini. Kalau n-nya ini angka 40, di sininya 5. Nah, berarti statement yang di sini kita nyatakan benar bahwa nilai 40 itu lebih besar dari nilai B, yaitu 5. Kalau ini masih, kalau kita ganti seperti ini, berarti ini tanda simbol kurang dari. Jadi ingatnya cukup mudah. Kalau seperti ini lebih, kalau seperti ini kurang dari. Nanti ada juga kemarin juga sama dengan seperti ini. Kemudian juga belajar operator logika, yaitu di sini ada dua yang paling sering kepakai, yaitu simbol and atau dan. Ini kita bacanya dan, simbol seperti ini. Kemudian ada lagi simbol atau, yaitu simbolnya seperti ini, dua baris seperti ini. Nah, setiap logikanya ini memiliki prinsip yang berbeda, tapi outputnya itu tetap sama. Nanti outputnya itu sebuah nilai boolean, true atau false. Nah, misalkan kita mulai dari dan, prinsipnya itu kalau kita ingin outputnya atau akhir dari logika ini nanti yaitu bilangan boolean itu true atau benar, maka kedua sisinya itu nanti harus bernilai true semua. Misalnya kita konsol di sini. Di sini ada nilai boolean true, kita pakai dan true seperti ini. Kita komen terlebih dahulu perulangannya. Nah, kalau kita lihat di sini di browser kita ini, dia menampilkan sebuah nilai boolean true. Dapat dari mana? Dapat dari sini, statement di sini, atau statement itu ialah sama dengan pernyataan. Di sini benar, di sini benar, benar dan benar, maka nanti outputnya itu false. Nah, kalau kesebalikannya, misalnya salah satu aja, baik dia ada nilai false, baik dia sisi kanan atau kiri, maka
untuk prinsip dari operator logika, dan itu akan langsung menghasilkan nilai false seperti ini atau salah. Jadi kalau dua-duanya true, maka di sini baru true. Salah satunya false, maka otomatis akan false dia. Nah, beda halnya sama logika OR. Logika OR simbol seperti ini namanya OR, atau diartikan dalam bahasa Indonesia itu atau. Jadi atau di sini untuk mendapatkan nilai outputnya atau keluarannya di dalam browser ini sebuah kalimat atau tipe data boolean true, maka cukup salah satu aja. Cukup salah satu aja yang ada nilai true-nya, maka di sini akan true. Kalau dia dua seperti ini, ya otomatis akan dapat nilai true. Tapi kalau kita satunya false dan satunya itu masih true, maka dia akan tetap menghasilkan output boolean true. Tapi kalau terjadinya false seperti ini, ya dia baru bisa akan menampilkan nilai boolean yang false seperti ini. Nah, ini di sini kapan simbolnya ini digunakan, kasusnya seperti apa, nanti kita perlahan nanti gunainnya. Nah, kemudian ada sub function. Kemarin kita bahas function ini kita bisa menentukan sebuah blok kode. Nah, blok kode itu nanti dia itu bisa kita tentuin kapan dia akan dijalankan. Nah, seperti itu. Kalau kita ibaratkan di dalam aplikasi, kita cari mungkin login seperti ini. Nah, kalau kita ibaratkan bahwa nanti di dalam sini banyak kodenya, nanti ada kode untuk nampilin ini, untuk ada kode nanti nampilin backgroundnya, nanti ada kode untuk background atau seperti kotak putih seperti ini, ada kode juga nanti untuk inputan username sama password. Nanti ada juga kode untuk button check-in-nya. Nah, nanti yang button-button yang seperti ini akan langsung dieksekusi karena dia tampilan, untuk menampilkan sebuah tampilan. Di dalam halaman login ini ada satu blok yang belum dijalankan, yaitu apa? Ketika button ini diklik. Nah, jadi button diklik ini, ketika dia diklik itu nanti akan menjalankan sebuah blok kode. Nah, blok kode itu nanti di dalam sebuah function. Nah, misalnya biasanya itu karena di sini nama buttonnya itu sync in, berarti kemungkinan nama function nanti itu sync in gitu. Ya, misalnya kita contohin, kemarin kita udah ngetahui juga kalau buat function itu pakai function seperti ini keywordnya, kemudian kita iringi dengan nama fungsinya, nama functionnya. Jadi diusahakan ketika membuat nama function itu berhubungan dengan datanya diproses di dalam bloknya nanti. Kita ambil contoh, ada button login seperti ini, sync in, berarti kita tulis saja di sini, kita samain sync in seperti ini. Nah, di dalam halaman ini dia itu nanti ada inputan username sama password ya. Maka kita kemarin udah bahas juga bisa ada parameter di sini. Kita tulis aja nama misalnya input username. Jadi ini nanti akan menampung inputan yang di sini. Dan di sini ada juga input password seperti ini. Nah, di dalam sini nanti blok kode barusan sebuah blok kode di sini kita nanti di dalam pembuatan aplikasi Androidnya kita akan arahkan semua kode dalam sini dia itu boleh dijalankan ketika button ini diklik. Nah, nanti ketika diklik itu cara manggilnya seperti ini dia, nama panggilnya sini in
Nah, nanti ketika ini diklik maka akan mengeksekusi kode seperti ini. Nanti karena ini proses pemanggilan function, maka functionnya akan dijalankan seperti ini. Nah, kalau kita coba di sini tampilin aja dulu konsolnya, misalnya input username sama input password seperti ini. Kalau kita cek di sini masih undefined karena kita belum menginputkan. Jadi kita masukkan misalnya di sini username nah, ketika si user atau kita sendiri yang input username, kemudian masukin nanti ada kode. Ketika kita ketik di sini akan langsung masuk ke dalam sini. Nanti seperti apa kodenya itu nanti kita bahas di dalam materi Androidnya nanti. Nah, ini flownya aja, cara kerjanya seperti apa. Jadi sini input, misalnya di sini kita input usernameku, maka value itu akan masuk ke dalam sini. Sama ini juga masuk sini. Nah, nanti yang di sini akan diteruskan ke sini lagi, terus ke sini. Nanti di sini di dalam box ini akan diolah. Nanti baru dicek apakah usernya dimasukkan itu benar atau salah seperti itu. Nah, itu gambaran kegunaan dari function ini nantinya. Kemudian kemarin kita bahas juga pengkondisian, yaitu kita bisa membuat sebuah blok kode dijalankan itu sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, contohnya kita ini pakai if else ya, pakai if. Jadi kita bisa menentukan sebaris kode tertentu baru dijalankan ketika ada triggernya seperti itu. Misalnya kita punya sebuah fungsi dengan sync in, kemudian di dalamnya tuh kita lakukan pengecekan atau kondisi dulu antara input username, kita menggunakan done input password. Nah, ini misalnya apakah sama dengan username aku. Nah, tadi di sini kita inputkan untuk yang di sini ini hanya data sampel aja. Nanti datanya di sini itu akan diambil dari server kita nanti, database-nya. Nah, kalau kita ibaratkan misalkan ini sekalian kita memahami lagi tentang operator perbandingan sama dan-nya. Nah, di sini kalau kita masukin semua benar usernameku sama passwordku, maka terjadi pengecekan atau terjadi pengecekan kondisi apakah hasil inputan itu sama tidak dengan adanya di sistem kita ini. Nah, kebetulan di sini kita inputnya sama, maka di sini akan menampilkan Anda telah login yang dari sini. Nah, misalkan salah satu aja kita salahkan, maka di sini kita konsol aja. Nah, di sini akan tidak menampilkan apa-apa karena kenapa? Di sini kita belum melakukan handle atau belum mengasih kondisi tertentu ketika email username ataupun passwordnya itu salah satu aja yang salah, kita belum memberikan atau belum mengarahkan dia harus menampilkan apa. Nah, dan kita memahami lagi bahwa ada operator dan kedua sisi ini harus benar-benar sama. Kalau kita pakai or di sini, kita pakai or, kita tadi tahu bahwa username itu kita salahkan, maka apa yang terjadi kalau kita simpan, dia akan menampilkan kode di sini. Karena kenapa?
si sifat ini atau prinsip si operator OR ini atau ini dia salah satu aja bernilai statementnya itu true, maka dia akan menjalankan kode dalam sini. Nah, makanya kita ingin validasi dari sebuah email username sama password itu harus keduanya itu benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan di sistemnya. Oke, nah kita coba buat kalau si salah satu aja salah itu kita tampilin pakai else seperti ini. Anda gagal login seperti ini. Nah, ini gambarannya, kodenya di dalam sebuah halaman yang terjadi dalam inputan Android seperti ini. Nah, biasanya kan ketika kita input klik login password salah, nanti muncul sebuah alert atau peringatan. Nah, itu nanti kita tentuin tampilnya kapan itu dari codingan di sini, if-nya seperti ini. Itu aja gambaran nanti kita akan gunain if-nya seperti apa. Nah, terakhir kita itu bahas perulangan itu cukup banyak. Nah, kita bahas satu aja dulu, kita yang akan sering kepakai ya, secara basic yang sering kepakai. Misalkan prinsipnya sama, kita akan awali dulu keyword dari fungsinya akan kita buat. Contohnya ini kita pakai for ini keyword untuk membuat perulangan. Nanti di sini ada statement yang kita perlu tentukan mulai kapan, kemudian berhentinya kapan, kemudian tingkatannya itu seperti apa nanti. Nah, contohnya kemarin kalau kita kasusnya mungkin kita ada sesuatu mau menampilkan sebuah kalimat saya Zawandi Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita mungkin kita ibaratkan ada 5 nantinya 5 baris seperti ini. Nah, kalau kita lihat untuk struktur kalimat itu sama, yang berbeda itu hanya value namanya aja. Nah, kita bisa melakukan metode perulangan ini. Nah, tapi kita kemarin udah coba bahwa untuk membuat perulangan itu kita keyword dulu for, kemudian di sini kita buat seperti ini. Nah, di sini ada 3 macam yang perlu kita buat, yaitu kapan, mulai dari mana. Misalnya kita buat dulu variabel var, kemudian nama variabelnya apa. Untuk mempersingkat mungkin kita variabel a seperti ini aja. Nah, jadi ini nama variabel jadi bebas, misalnya atau bisa perulangan seperti ini aja ya. Nah, kita mulai dari mana? Nanti mulai dari angka 1 kita tambah aja tambah 1. Nah, di sini kita tambahkan titik koma. Nah, di sini juga kita buat sebuah kondisi pakai operator perbandingan. Nilai dari variabel perulangan ini selama dia kurang dari angka 5, maka itu nanti kurang dari 5 kan itu akan menghasilkan nilai boolean true ya. Maka di baris di sini kodenya itu akan dijalankan. Nah, setelah kode di sini dijalankan, nilai dari variabel perulangan itu dinaikkan, angkanya itu plus 1 kali. Nah, jadi plus ini angka perulangan ini ditambah 1 angka. Oke. Nanti di sini baru kodenya dijalankan.
jalankan kode dijalankan ketika kondisi perulangan kurang dari 5. Oke. Nah, di sini kan belum ada nampil, kita coba konsul. Nah, kita konsul apa? Coba kita konsul nilai dari variabel perulangannya itu sendiri. Kita lihat perubahan dari nilainya. Nah, kita lihat di sini angkanya itu 1 sampai 4. Jadi yang awalnya itu perulangannya, nilai awalnya itu 1, nanti satunya ini kan kita dicek di sini 1 kurang dari 5 kan, maka true, maka jalankan ini tampil 1. Kemudian karena dia masih tadi true, angka perulangannya itu ditambah 1 angka, maka berubah jadi angka 2. Nah, ketika masih 2, dicek lagi di sini karena namanya kan perulang, maka dia ngulang lagi ke sini. Dia 2 ini masih kurang dari 5, maka baru ditampilkan lagi angka 2, angka dari variabel perulangan 2, dan seterusnya nanti. Nah, di sini kenapa hanya 4? Karena kita ingin kalau angka 5 itu terikutkan untuk ditampilkan, kita menggunakan operator perbanding itu kurang dari sama dengan seperti ini, pakai simbol sama dengan, maka baru angka 5 itu diikutkan untuk ditampilkan. Nah, kalau yang ini kasusnya kita ambil di sini konsul, maka kita udah dapatkan 5 kali. Nah, di sini ada 5 kali karena kalimatnya sama, itu dia menghitung ke counternya tuh berapa kali ini, 5. Oke. Nah, sekarang kita tinggal rubah misalnya angka, kita tambahkan aja, kita sandingkan aja nilai dari variabel perulangannya itu. Nah, nanti seperti ini. Nah, ada 1 titik. Nah, ini tinggal kita bagaimana nama ini kita bisa berganti terus. Nah, kemarin kalau teman-teman ingat, kita pernah belajar gitu ya, tipe data array ya. Nah, misalnya kita punya nama list name seperti ini ya. Nah, kita punya misalnya nama 1 Wandi, kemudian di sini juga kita masukin misalnya ini namanya random aja, kemudian seperti ini. Kita di sini punya variabel array namanya list name, dan ada kurang lebih ada 5, 1 2 3 4 5. Nah, kalau teman-teman kemarin ingat untuk menampilkan nilai dari variabel array ini, data array ini, nah, kalau seperti ini maka nampil semua. Bagaimana kalau untuk menampilin namanya tertentu? Kita ingatkan bahwa si array ini datanya itu dipanggil berdasarkan nomor urutannya atau disebut dengan indeks. Nah, kita tambahkan simbol dari arraynya, simbol khasnya itu kurung siku. Kita masukin di tengah-tengahnya ini urutan data atau indeks dari data yang ingin ditampilkan. Contohnya kita di sini perlu diingat juga bahwa nilai array ini dimulainya itu dari angka 0 ya, maka kita angka 0 aja di sini, maka kita di sini dapat data 1D seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman gambarannya, kita ingin di sini itu namanya 1D ini kita dapatkan dari data arraynya. Nah, bagaimana caranya? Kita panggil aja list name seperti ini. Nah, kalau list name seperti ini, dia akan terbaca string ya, maka kita pisahin aja. Kita menggunakan metode menggabungkan string ya. Kita kutip di sini, kita plus. Nah, sini kita kutip plus, mengkutip lagi. Nah, kalau kita simpan, nah, di sini kita tambah spasi. Nah, kita mendapatkan nama yang sama. Kalau kita ganti di sini ya, coba kita ganti angka 1.
maka dapatnya Pratama semua ya. Nah, coba kita lihat di sini kan nilai dari perulangan ini kan selalu berubah nih 1 sampai 5 ya. Tetapi kasusnya ini si array ini mulainya dari 0 ya. Nah, maka kita bisa solusinya kita bisa panggil dulu sini aja tuh variabel perulangan tadi. Nah, di sini udah ada, cuman nomor 5-nya undefined karena kita mulainya itu dari angka 1 di perulangannya. Karena kita di sini itu pakai data array, maka datanya itu mulai dari angka 0, maka bisa solusinya kita bisa ganti nilai awalnya 0. Maka di sini kita cukup angka 4 aja karena 0, 1 sampai 4 ya, itu udah cukup 5 data. Kalau kita simpan di sini udah sesuai dengan 0-nya itu Wandi, kemudian 1-nya itu Pratama, 2-nya Diwa, 3-nya Net, dan 4-nya itu Pindah seperti ini ya. Nah, tinggal kasusnya muncul nih kan, kalau penambah memberikan number data itu ya, umumnya pakai angka 1 ya. Kita bisa di sini buat aja plus. Kalau plus nggak bisa, maka kita pakai aja langsung plus 1. Jadi angka ini kalau di konsolnya itu kita tambahkan aja plus 1, dan kalau di sini itu nilai dari aslinya, yaitu sesuai dengan awalnya 0, maka di sini 0 juga. Oke. Nah, jadi kalau sistem salah satu penampilan list basic awalnya itu dari sini, misalnya kalau Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada semacam list seperti ini. Nah, basic awalnya itu datanya itu berbentuk array seperti ini. Nanti akan ditampilkan secara menggunakan metode perulangan. Nah, nanti metode itu banyak, nanti yang basic awalnya seperti ini for. Nah, jadi kita cukup membuat satu tampilan desain seperti ini, misalnya desain avatar seperti ini, nama sama
di penjelasan deskripsi singkat seperti ini, nanti ada nama sama periode seperti ini, tanggal seperti ini. Nah, kita tunggu membuat satu codingan untuk bentuk seperti ini. Nanti value avatarnya, titel atau namanya ini dan lain data lainnya ini akan kita isi secara dinamis menggunakan metode perulangan seperti ini. Nah, mungkin itu mudah dipahami. Coba lagi. Nah, itu salah satu gambaran penggunaan perulangan nantinya. Jadi dalam pembuatan Android itu kita tidak mutlak membuat hanya tampilan, kita perlu nanti bagaimana datanya itu ditampilkan, bagaimana proses merendering datanya. Nah, seperti itu. Kalau datanya kosong nanti harus nampilin apa, seperti ini. Oke. Itu untuk JavaScript perulangan ya. Nah, nanti ada namanya IS6, kita coba IS6 apa, ECMAScript itu. Nah, nanti Nah, nanti ketika kita belajar React Native-nya ini, metode penulisan JavaScript itu pakai JavaScript IS6 seperti ini, yaitu dia IS6 ini singkatan dari ECMAScript tahun 2015 ya. Jadi versi updatean penulisan revisi dari JavaScript-nya. Jadi di React Native itu pakai ini. Nah, apa aja nanti yang bisa kita gunain seperti ini? Yang pertama, kalau kita kemarin Nah, kalau kita kemarin kan mengenal buat variabel, yaitu satu keyword seperti ini, var. Nah, di dalam IS6 itu ada dua tambahan, yaitu namanya ada count seperti ini, misalnya alamat, kemudian ada lagi let. Nah, jadi di dalam IS6 JavaScript versi tahun 2015 itu dia ada dua tambahan keyword untuk membuat variabel. Nah, kita lihat perbedaannya apa. Kalau secara kategori, yang ini sifatnya itu global. Kalau var ya sifatnya global. Nah, global itu semacam apa nanti kita jelasin. Nah, kalau ini itu sifatnya itu block atau scope tertentu ya. Oke. Sama kalau nanti kita bahas lagi ini, kalau yang ini ketika variabel itu karena sifatnya global, jadi ketika ada dua variabel nama sama seperti ini, var nama, maka yang terjadi itu nanti
seperti ini, dia tidak error, JavaScript-nya tidak error, kodenya karena namanya sama juga tidak error, tapi nilai value-nya itu akan tergantikan dengan nama variabelnya baru. Jadi di sini kita ini ketika menambahkan dua var ada seperti ini, namanya sama, yang terjadi itu kita membuat nama variabel baru, kita bukan mengubah nilai ini. Kalau mengubah nilai ini kita hilangkan aja keyword var-nya. Nah, ini yang terjadi prosesnya itu merubah nilai dari variabel namanya ini. Tapi kalau ada keyword var di depannya, yang terjadi itu pembuatan nama variabel baru. Nah, beda halnya kalau const sama length. Kalau ada nama variabel yang sama, itu akan otomatis error. Sama juga length juga otomatis akan error. Nah, itu fungsinya. Nah, kapan menggunakan var, kapan menggunakan length itu relatif sesuai kegunaannya nanti. Kalau teman-temannya nanti nggak mau ada nama variabel yang sama, itu gunain const atau let. Nah, karena untuk menghindari terjadinya bug seperti ini ya, programnya jalan tapi outputnya itu tidak sesuai yang diharapkan. Nah, contohnya kayak gini, kita buat nama variabel dan tujuan misalnya nama variabel yang ini ingin nampilkan data Wandi Pratama aja, tapi di dalam browser nampilnya itu ada angkanya. Nah, ini terjadi kalau seperti ini namanya bug. Kita programnya jalan tapi outputnya itu tidak sesuai dengan diharapkan. Nah, kalau yang terjadi seperti ini merah, ini disebut dengan error ya, sistem error. Oke, kita bahas lagi, coba punya function seperti ini, name ya. Function cuma sederhana, cuma melakukan console. Kita taruh aja bawah. Jadi kita ingin membuktikan atau memberikan contoh perbedaan apa yang dimaksud dengan global sama scope tertentu ya. Nah, jadi kalau kita panggil nama ini cuma satu aja dulu nama variabelnya. Oke, di sini kosong ya. Kita ingin nampilkan nama variabel nama ini melalui function. Kita panggil nama, kemudian kita panggil functionnya name, maka datanya nampil ya. Coba kita kalau alamat ini juga akan nampil, tapi kasusnya coba kita buat scope seperti ini. Kita anggap ini sebuah area di dalam ini, yaitu area blok ya, karena kita awali dengan kurung kerawal. Di sini ya, area global yaitu, atau bisa nyebutnya itu public seperti itu. Nah, misalnya kita buat di sini variabel misalnya list name, hanya nampilin data aja ya, seperti ini. Kalau kita panggilnya di dalam scope ini aja, console list name, maka ini nampil. Coba kita akses variabel list name itu dari luar bloknya. Nah, ini dari blok ini, maka data itu tetap nampil. Nah, ini yang disebut dengan global. Jadi si variabel itu dia walaupun dia dibuat atau didefinisikan di dalam sebuah blok, bisa diakses dari luar bloknya. Beda halnya kalau kita menggunakan let atau const. Kita gunakan contoh let, maka di sini nggak akan nampil apa-apa, dan yang nampil di sini list name yang ada di atas ini. Nah, list name yang ada di atas ini. Kalau kita komen, maka di sini akan terjadi error karena kita belum buat nama variabel list name di luar dalam bloknya ini. Tapi kalau ganti pakai keyword var, ini nampil. Nah, ini disebut dengan global sifatnya. Kalau seperti ini
sifatnya block. Karena kenapa? Karena dia bisa diakses hanya melalui area block itu tentu itu aja. Nah seperti ini. Nah ini juga penting karena untuk menghindari kesalahan akses. Misalnya kayak tadi ya, kita buat nama variabel list name sama, tapi di atas ini juga ada list name var, dan kita aksesnya itu dari luar. Ya, yang terjadi itu kita pengennya nampilnya itu list name-nya di atas ya, list name di atas, kemudian kita ada juga list name variable list name, tapi dalam blok kita panggil list name, maka yang nampil itu listnya aja, variabel ini yang kepanggil. Nah untuk menghindari itu, kita di sini kita ganti menjadi let, biar dia blok atau private yang nggak bisa diakses di dalam blok ini aja. Maka kita udah dapat sesuai dengan tujuan kita awal tadi, ingin nampilkan list name yang ada data array-nya seperti ini. Nah itu salah satu tambahannya untuk pembuatan variabel dan fungsi dan sifatnya seperti apa penerapannya. Oke. Itu dari segi variabel, juga ada dari segi function. Kalau kita bikin function seperti ini, function. Nah kita bikin function seperti ini. Function yang biasa, basic dari JavaScript-nya. Ada function namanya di dalam IS6 itu arrow function. Nah arrow function jadi di dalam ini function itu bisa disimpan di dalam sebuah variabel. Misalnya kita buat variabel login seperti ini. Nah kita bisa buat function jadi di dalam JavaScript kita juga bisa menyimpan function di dalam sebuah variabel. Karena kita di sini udah ada nama variabel, maka di sini nggak perlu lagi ada namanya ya. Nah nggak perlu lagi ada namanya, karena cukup satu aja namanya. Nah ini functionnya itu bisa dibilang animus ya, functionnya tanpa nama, karena namanya itu didapatkan dari variabel yang nyimpannya. Nah kita bahas arrow function. Jadi karena kita udah tahu bahwa function itu bisa disimpan dari variabel, coba kita buat pakai cons. Kemudian kita buat misalnya nama fungsinya register, yang awalnya itu ada keyword function, kita nggak perlu lagi keyword function, kita cukup aja langsung simbol functionnya. Kemudian kalau di sini kita bisa juga seperti ini, tapi dia akan error. Kalau kita langsung seperti ini dia akan error. Bagaimana biar nggak error? Kita terapin di sini kan ada namanya arrow, maka kita buat sebuah tanda panah seperti ini dengan membuat sama simbol dari lebih yang digabungkan seperti ini. Nah ini disebut dengan arrow function di dalam JavaScript IS6 ya. Nah jadi fungsinya sama. Di sini juga ada bisa parameter, juga bisa ada parameter. Di sini juga bisa ada tampilan sebuah teks. Kita manggilnya seperti ini sama. Nah kalau parameternya cuma satu kemudian langsung ditampilkan, lebih simpel lagi ada. Misalnya kita punya status, parameternya nggak ada, misalnya parameternya cuma satu ya, misalnya langsung aja datanya string seperti ini, atau kita langsung beri aja simbol seperti ini. Nah kalau status kita langsung konsol aja sini, konsul.
status online seperti ini. Jadi ini lebih sederhana lagi kalau kita hanya butuh satu outputan aja dan satu parameter. Nah, bahkan satu parameter ini bisa tanpa kurung seperti ini. Dan bahkan ini lebih sederhana lagi. Nah, beda halnya kalau di sini kita perlu ada dua outputan ya, maka kita nggak bisa langsung command seperti itu, maka kita perlu pakai bloknya kurung kerawal seperti ini. Maka kita bisa konsol beberapa kali dalam sini. Nah, ini lebih sana lagi untuk function. Nah, ini kita juga tadi kita punya tadi list name ya, variabel nah kita punya yang kode perulangan kita menampilkan, kita bisa ada tambahan yaitu pakai map, namanya mapping. Kita bisa membuat tampilan seperti ini selain menggunakan keyword for ya, dan yang ini juga yang akan sering diterapkan di dalam pemrograman karena lebih simple. Contohnya kita di sini nggak perlu lagi, kita bisa simpen data ini di dalam, misalnya kita pakai count biar datanya itu nanti nggak bisa dibuat lagi nama variabel nama double. Misalnya kita render data, kita pakai metode arrow function karena kita belajar arrow function. Kemudian kita bisa panggil nama variabelnya list dot map seperti ini array terus map. Kemudian di sini, nah di dalam map ini ada parameter yang pertama itu value, kemudian ada index, ini kurung lagi tanda 2. Nah, kita dengan menerapkan JavaScript ES6 ini lebih menyederhanakan lagi codingan kita. Jadi di sini kita panggil nama variabelnya list name, kemudian kita titik map. Map ini sebuah function atau method yang ada dari khusus array, data array. Nah, di sini juga kita buat arrow function lagi. Nah, kalau kita pisahkan di sini. Nah, ini sebuah function arrow function. Jadi arrow function kita masukkan ke parameter map-nya. Nah, di sini function yang di sini arrow function ini memiliki dua parameter yaitu value sama index. Jadi di sini namanya itu bebas, bisa nama lain di sini. Hanya aja fungsinya parameter pertama itu akan menampung data-data namanya seperti nama Wandi Pratama di Wanet, ini akan ditampung di dalam sini. Dan urutan datanya itu akan ditampung di sini. Oke, ya kalau kita cek di sini kan kita coba tampilin data-data dari nama di sini. Maka kita simpan. Nah, karena di sini menampil kita belum melakukan pemanggilan functionnya. Render data kita jalankan. Nah, sini kita dapat datanya, data nama. Jadi si value ini, parameter ini akan menampung semua nilai di sini. Kalau indeksnya akan menampung urutannya. Ya, maka kita tampilin aja di sini index plus 1, terus kita pakai string juga bisa di sini. Biar simple kita pakai ini aja ya.
Oh ya, kemudian karena langsung aja kita di S6 tuh ada namanya backtip seperti ini ya. Nah, kita satu namanya nanti sedang belajar JavaScript seperti ini. Kita string nampilin, maka nampil seperti ini sama. Nah, di sini kita ganti nama ini dapat dari value-nya, value seperti ini. Makan nama value-nya aja. Caranya kita awali dan akhir kurang kerawat, kemudian kita kasih tanda dollar seperti ini. Nah, ini hanya tambahan untuk JavaScript di IS6 ini ya. Nah, kalau seperti ini, bahwa kita memanggil sebuah variabel itu di dalam string seperti ini, tapi harus menggunakan backtip ya, harus menggunakan simbol backtip yang ini. Nah, simbol ini. Jadi kita bisa metode seperti ini. Kita bisa manggil sebuah variabel melalui string. Nah, kita samakan lakukan di sini. Kurung kerawal, kita dollar seperti ini, kita nampilin indeks. Kita coba cek tampilan datanya, ini udah nampil. Kurung kerawalnya kelebihan. Nah, dan ini masih 0, maka kita lakukan kayak yang awal, kita plus 1. Maka di sini kita udah dapatkan tampilan yang sama dengan metode codingan yang berbeda ya. Dan ini bisa cukup dengan satu baris saja codingannya. Nah, oke. Itu untuk tambahannya. Nah, di sini ada operator namanya mungkin kita buat satu function. Nah, misalkan kita seperti ini, ada function data dan dia tuh hanya memiliki satu parameter, tapi di dalam kasus mungkin ada yang memerlukan data seperti ini. Nah, maka yang terdeteksi di sini bahwa datanya akan dimasuk ke sini tuh hanya ini aja, karena ini di sini kita punya satu parameter. Kalau yang dua ini ingin masuk juga, kita perlu menambahkan dua parameter lagi ya kan, seperti ini. Ini data 1, data 2, maka kita tambahkan data 1, data 2. Nah, seperti ini. Nah, di dalam IS6 JavaScript ini kita bisa melakukan seperti ini. Kita hanya punya satu parameter, tapi ingin menangkap semua value yang ada di sini. Nah, caranya kita tambahkan aja titik 3 di sini. Ini titik 3. Nah, seperti ini di depan nama variabelnya. Kalau kita simpan, maka kita mendapatkan semua datanya di sini, dan outputnya itu berupa data array seperti ini. Data array seperti ini. Dan kalau kita tambahin lagi di sini, dia akan langsung menambahkan semua 5. Jadi parameter itu lebih dinamis lagi menerima data. Nah, kalau kita udah bisa terapin yang kayak gini nih, kita terapin. Misalnya result, kita tampilkan data.map seperti ini.
kita tadi kan ada value sama index, kemudian kita langsung aja langsung data value nya. Nah, oke, kalau di sini kita coba satu, maka cuman ada satu. Kalau kita tambahkan lagi, maka ini fungsinya itu dia bisa menampilkan semua data yang kita masukkan di sini secara dinamis seperti ini. Kita nggak perlu lagi menyimpan lagi. Nah, itu salah satu fungsi dari operator. Ini namanya operator parameter misalnya. Nah, split operator namanya. Jadi titik 3 fungsinya itu semacam copy lah, elemen untuk mengopi semua data di sini. Jadi dia membaca, parameter ini akan membaca semua data yang dimasukkan di dalam function ini. Nah, untuk asing nanti kita perlahan aja, untuk enaknya langsung aja ke dalam Nah, kalau kemarin kita kenal function, sekarang coba kita kenalan sama kelas, karena nanti di dalam React Native juga basicnya tuh pakai kelas. Nah, kelas itu apa? Ya, kelas itu bukan seperti kelas yang umumnya. Di sini dalam pemrograman, kelas ini sebuah kerangka, bisa kita bedakan sebuah kerangka nanti yang sebagai rujukan untuk pengembangan aplikasinya seperti ini. Misalnya kalau kemarin kita punya function char ya, function char kita lihat ya, coba. Jadi ini metode lain dari function. Kalau function kemarin itu kayak function biodata kemarin, mana ada biodata kemarin, biodata. Nah, seperti ini. Nah, kalau kemarin kita pakai function bisa seperti ini. Nah, kita bisa cara lain metodenya buat kerangka biodata seperti ini, tapi menggunakan kelas, pakai keyword kelas. Kemudian kita bisa beri namanya, mungkin kita samakan aja dulu, tapi ini di komen dulu. Kita kasih generate data siswa, kita langsung seperti ini. Jadi basic dari kelas itu ialah sebuah data objek ya, data objek. Nah, perbedaannya kalau kita membuat kelas seperti ini, kita pemanggil kelasnya di dalam kelas ini umumnya itu ada nama ini ya, method. Kalau kita lihat ini konstruktor ini sebuah function ya. Nah, tapi dia nggak menggunakan lagi keyword function di sini. Keyword
function. Nah, karena error, karena di sifat dari kelas ini function itu berubah namanya itu menjadi metodenya. Metode itu nah seperti ini. Dia function yang dan nama function ini atau nama metodenya ini itu konstruktornya ini sesuatu nama yang bawaan dari kelasnya. Ketika kita buat kelas pasti ada nama ini, karena nanti apalagi nanti pas di React Native itu ada juga konstruktor seperti ini. Nah, di sini kita tujuannya itu membuat sebuah data objek. Contohnya di sini kita nama this name. Nah, misalnya kita masukin dulu datanya, kita nggak menggunakan parameter dulu. Nah, this ya. Nah, mungkin teman-teman kenapa ada this di sini? Khusus di dalam kelas itu ketika kita membuat nama variabel di dalam konstruktor ini kita perlu this, atau nanti buat function juga perlu this. Di sini untuk menunjukkan bahwa property name ini dirujukkan ke dalam kelas ini, Kalau nggak pakai ini nanti kita nggak bisa memanggilnya. Coba kita lihat contohnya sini ya. Nah, untuk buatnya, kemudian untuk penggunaan kelasnya seperti apa, kita kelasnya itu karena kan ini sebuah kerangka ya, sebuah formatnya aja, nanti kita bisa simpan dulu sebuah buat variabel, misalnya data siswa 1 misalnya. Kita pakai keyword new, kita buat sebuah kelas dari mana, dari kelas ini kita membuat sebuah data objek pakai ini generate siswa tadi ya, generate siswa. Kalau kita langsung seperti ini, karena kita di sini nggak masukin parameter ya, maka kita akan belum mendapatkan hasil apa-apa di sini. Oh ya, ada yang kelupaan, untuk penamaan nama kelasnya itu wajib huruf besar di depannya. Nah, wajib huruf besar. Jadi aku komen dulu ini biar nggak terlalu banyak di konsolnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita coba console load data siswa 1. Oke. Nah, sekarang kita udah punya data siswa 1. Kalau kita datanya itu ingin dinamis lagi, di sini kita misalnya kasih aja name, kita sama tahun. Nah, datanya itu kita ambil dari name, dari parameter name, sama tahunnya itu kita ambil dari parameter year seperti ini ya. Oke. Ya, otomatis di sini undefined karena kita nggak masukkan datanya di sini. Nah, kita dapetin datanya. Mungkin teman-teman nanya kenapa kita generate generate data siswa ini pakai metode function. Kenapa? Sedangkan kita buat di sini datanya objek. Karena di sini ada konstruktornya nih. Jadi ketika kita melakukan seperti ini akan langsung merujuk ke dalam konstruktornya ini. Si nama generate data siswa ini, kelas ini akan langsung ke arah utamanya itu ke dalam konstruktornya ini. Makanya kita bisa langsung masukin datanya. Nah, data ini akan langsung masuk ke sini. Ini
akan langsung masuk ke sini. Nah, jadi ini sama sepertinya kayak kemarin data object pakai function, cuma bedanya pakai kelas di sini. Nah, misalnya kita bisa buat lagi dua seperti ini. Nah, jadi fungsinya udah ada. Kalau bagaimana kalau menampilin datanya, tinggal bisa pilih aja namanya, sama ini juga tahunnya. Nah di sini bedanya ada generate data siswa ini menunjukkan bahwa data objek siswa ini di generate pakai kelas seperti ini. Nah itu bentuk cara lain. Ini cara functionnya, kemudian ini cara kelasnya. Nah di kelas ini ada istilah namanya itu keturunan atau warisan, inheritance. Kalau kita lihat di sini ya, inheritance ya. Nah, inheritance itu apa? Yaitu keturunan. Nanti ini ada kelas baru, nanti dia itu warisannya itu dari sini. Dia itu merujuk ke arah kelas ini. Misalnya kita buat sebuah kelas baru, namanya itu misalnya generate kelas siswa ya. Kita sama juga. Nah jadi di sini karena kita kelas siswa itu pasti punya daftar nama siswa ya kan. Nah maka kita di sini udah ada nih format objeknya, kita gunain aja. Maka kita buat aja di sini stone seperti ini, arahkan ke dalam kelas ini. Nah maka si kelas generate kelas siswa ini dia itu akan menginduk atau menjadi warisan dari kelas generate data siswa. Nah maka walaupun di sini masih kosong, kita udah bisa buat data siswanya. Caranya misalnya kita buat const misalnya kasih data siswa 3 ya. Nah data siswa 3 ini kita new dari kelas ini, dari generate kelas seperti ini. Maka kita bisa misalnya data siswa 3. Nah data siswa 3 ini dibuat dari sini, tapi melalui dengan keturunannya. Nah keturunannya itu generate kelas siswa. Nah jadi kita udah bisa gunain seperti ini. Jadi walaupun di sini masih kosong, karena ininya itu keturunan ini, maka dia bisa akses data induknya ini. Tapi yang ini data generate data siswa nggak bisa aksesnya, ada di dalam sini nanti. Ini dia hanya dari bawah ke atas saja bisa aksesnya. Oke, itu kurang lebih kelas. Nanti bisa pakai kelas, bisa pakai function. Nah kalau kita lihat di sini ada JSON ya, data JSON itu gabungan antara data array ya.
sama objek-objek. Kita lihat di sini ada JSON. Nah, data udah ada dua. Nah, jadi JSON itu sebuah format, kalau kita merujuk dia sebuah JSON itu adalah format untuk menyimpan data ya biasanya, atau nanti format inilah yang akan sering digunakan pertukaran data antara dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Nah, seperti itu. Contohnya ini kan ada datanya itu bentuk objek, kemudian di sini ada properti berita seperti ini, dan nanti ada data array, dan sini ada datanya objek-objek seperti ini. Nah, kalau kita konsol maka nampil di sini. Dan di sini nanti akan kemungkinan datanya udah banyak, akan banyak juga seperti ini. Unitnya ke satunya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bekerja, apalagi nanti udah masuk ke materi integrasi. Mana ya? Nah, kalau udah di sini nanti akan bekerja data yang pakai JSON. Kalau ini masih pengenalan cara nampilin gambar, nampilin teks itu seperti apa. Nah, kita di sini. Kalau di sini nanti udah fokus ke pengolahan datanya, dari proses pengambilan data, kemudian ketika datanya kosong kita harus nampilin apa, kemudian datanya udah ada terus kita mau nampilin itu seperti apa. Nah, itu nanti kita bahas di sininya. Oke, itu kurang lebih materi dasar JavaScript-nya. Itu semuanya JavaScript banyak sekali, cuman itu aku pilih-pilih materinya memang yang dibutuhkan nanti untuk di React Native-nya, yang benar-benar basicnya. Nah, mungkin teman-teman tertarik coba di sini lebih baik, karena belajarnya itu kalau sering diulang-ulang, dari kalau belajar programming itu intinya itu sering diulang-ulang. Baik teman-teman udah paham atau belum, nanti di belakang aja, yang penting diulang-ulang. Nanti secara waktu nanti akan insya Allah mudah paham, nanti mudah mengikutin. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk materi JavaScript udah selesai. Nah, besok Selasa udah mulai masuk ke React Native-nya. Nah, sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya? Gimana, ada yang ingin bertanya untuk materi JavaScript?
Oke, silakan. Untuk JS-nya, nah, untuk latihannya JS-nya itu di kalau bisa diulang-ulang aja materi yang kemarin, kayak pembuatan variabelnya seperti apa, cari manggilnya seperti apa, ya seperti itu sih. Kan kode codingan yang ada di sini udah aku share ya nanti. Nah itu lebih diulang-ulang aja dulu. Jadi teman-teman itu kalau nanti pas di React Native, saya bilang nanti kita buat function ya. Nah teman-teman tahu cara buat functionnya seperti apa, nanti cara panggilnya seperti apa. Nah itu sih indikatornya paham atau tidaknya itu seperti itu. Misalnya saya suruh coba buat variabel namanya ini. Nah tadi kan kita buat function yang pakai biasa seperti ini kan, pakai keyword function seperti ini. Nah coba buat function pakai metode arrow function. Nah jadi teman-teman tuh dengar namanya aja tuh udah tahu gambaran codingnya itu seperti apa. Nah itu definisi yang dibilang cukup paham itu seperti itu. Nah misalnya masalahnya bisa atau tidak itu halnya relatif nih sih, nanti karena kita bisa merujuk lagi catatan kita. Tapi kalau kita misalnya dibilang coba buat arrow function, nah itu udah tahu maksudnya kita buat function seperti apa, bentuknya seperti apa, seperti itu. Nah kalau yang mana enaknya ulang dari mana, ya lebih baik diulang semua dari buat variabel nanti sampai tipe datanya. Kan tipe data banyak tuh, ada number, string, ya ciri string seperti apa, string ciri data array seperti apa. Nah seperti itu. Kalau nggak salah di dalam sini, coba lihat ya. Nah di sini tuh kayak misalnya ada soal latihannya ada. Di bagian akhir. Nah nih, nah mungkin teman-teman kalau mau tes teman-temannya itu paham atau tidak, nanti coba aksesnya di sini. Di sini ada soal nih, tesnya, tes untuk kamu sendiri, untuk experience-nya. Nah katanya dapatkan nilai dari Volvo dari itu array ya, dari array card seperti ini. Nah caranya bagaimana? Nah itu nanti teman-teman tinggal gimana coba. Kalau ini kan misalnya kita mau perintahnya itu ambil data ini. Nah ingat kalau ini kan data array, maka kita panggil aja variabelnya, kemudian kita cek di sini urutan data ini keberapa. Kita ingat bahwa data array itu dimulai dari angka 0, maka ini 0, ini 1. Kita tulis di sini 1. Kita coba submit. Ya, apakah salah? Nah, di sini udah menunjukkan correct ya, benar. Nah, di sini banyak nih. Jadi teman-teman bisa akses di sini ya. Coba aku share aja sini ya.
Nah itu aku share di resource, channel resource ya, Discordnya. Kalau teman-teman mau coba ngerjain, mau ngetes tingkat pemahaman teman-teman, nah itu bisa. Nanti di sini bisa. Nah katanya kan buatlah sebuah variabel car name dan assessment, masukkan, tambahkan nilai, follow di dalam variabel car name-nya seperti ini. Nah kita tinggal isi aja di sini nama variabelnya apa dan datanya apa. Datanya di sini katanya. Coba tinggal masukin aja namanya, datanya masukin di sini. Oke. Nah, kalau lebih seperti itu, mungkin ada mau tanya lagi? Apakah udah cukup jelas kan? Jawabanku. Oke, masih ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin kita akhiri dulu kelas pagi hari ini. Besok kita insya Allah udah masuk ke materi React Native-nya. Nah, jadi mungkin teman-teman mungkin bosan lihat PS Code aja, belum lihat tampilan seperti apa di mobilenya. Nah, maka besok kita mulai untuk masuk materi React Native-nya. Nanti kita mulai belajar cara nampilin gambar seperti apa, nampilin sebuah teks seperti apa. Nah itu kita nanti ngatur warnanya, ngatur fontnya itu seperti apa, kita mulai besok belajarnya. Oke, seperti itu kita tutup kelas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.